untuk mengungkapkan kekesalan hati ini. Wasit hancur, wasit gatel, wasit asu, wasit kere. Kolom komentar siap menampung kekesalan kalian supporter timnasku. Surat terbuka untuk FIFA ya. Nanti kalau Indonesia lawan Bahrain di GBK, jangan pakai wasit dari Timur Tengah lagi. Mampus. Buat tim Ultras Garuda, yuk mari kita sama-sama jatuhin mental Bahrain pada saat mereka bertanding di sini. Kita balas dendam. Mereka sendiri yang udah ngerugiin kita berapa kali ya kan? Harusnya pertandingan itu 90+6 selesai, paling lama tuh 90+7. Iya. Tapi yang paling menjijikan, mereka menulisnya 90+6 di Instagramnya dan Instagramnya ditutup komentarnya. Benar-benar memalukan. Untuk Pak Erick Thohir, tolong Pak, benar-benar diurus Pak ke FIFA Pak. Ini benar-benar sangat merugikan. Kalau perlu ketua AFC-nya yang nggak pernah menggubris nih laporan dari timnas Indonesia, dipecat aja Pak. Kita tuh udah jengkel Pak. Kalian tahu kenapa kita dikerjain ya? Dan ini sudah gue katakan sebelumnya. Wasit dari Timur Tengah akan mengerjain kita. Tahu kenapa? Alasannya untuk gue sudah very simple. FIFA memberikan ekstra jatah negara Asia untuk masuk Piala Dunia 8+1. Oke? Negara-negara papan atas itu sudah langganan, sudah biasa, nggak bisa dikerjain. Saudi, Iran, Australia, Korea, Jepang, Qatar baru jadi tuan rumah aja, nggak sekuat itu juga mereka. Itu susah dikerjain. Laporkan wasit Ahmad Alkaf ke Presiden AFC, Erick Thohir mau tunjukkan perlawanan Indonesia. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir menyatakan sudah melayangkan surat protes ke Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, terkait kepemimpinan wasit asal Oman, Ahmad Alkaf pada laga Indonesia melawan tim tuan rumah Bahrain yang dinilai kontroversial. Kita tentu dengan kejadian kemarin, kita melayangkan surat protes langsung. Sudah, saya mengirimkan surat juga kepada AFC, kepada Presiden AFC untuk dipelajari, kata Erick di Jakarta, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024. Dia mengatakan surat protes tersebut dilayangkan dengan maksud menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang berani untuk menyuarakan pendapat terkait ketidakadilan. Kendati demikian, disampaikan Erick, keputusan untuk menandatangani surat protes yang dikirimkan Indonesia tetap berada di tangan AFC. Keputusan tetap ada di tangan mereka. Tapi yang paling tidak kita harus berani kembali menyuarakan ketidakadilan, katanya. Lebih lanjut, Erick mengatakan dirinya sudah menyampaikan kepada para pemain timnas yang berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk terus bersemangat, karena menurutnya, masih ada harapan agar Garuda mendapatkan 15 poin yang dijanjikan. Saya teks message satu-satu semua pemain, bahwa yang sudah lewat, kita ke depan, kita punya mimpi besar 15 poin. Hari ini baru 3 poin, 3 pertandingan, kalau lawan China dapat 3 poin, berarti 6 poin, kata Erick. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo, Jokowi, mengaku kesal dengan kepemimpinan wasit Ahmed Abu Bakar Said Alkaf saat memimpin pertandingan sepak bola antara Indonesia melawan Bahrain pada Jumat dini hari lalu. Ya, kalau boleh dibilang kesal banget, kata Presiden Jokowi di sela kegiatan peresmian sejumlah gedung fasilitas di Ibu Kota, Nusantara, IKN, Ibu Kota Baru Indonesia di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 11/10. Jokowi mengaku heran mengingat wasit tidak juga meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, padahal saat itu waktu sudah melebihi 6 menit yang menjadi waktu tambahan di babak kedua. Sudah 2-1 Indonesia unggul dan ada tambahan waktu 6 menit. Tapi sudah 9 menit peluit belum dibunyikan dan pada detik akhir gol, jelas Presiden Jokowi, gelagat aneh wasit asal Oman Ahmed Alkaf, sebelum Bahrain cetak gol penyeimbang timnas Indonesia harus gigit jari, batal menang saat melawan Bahrain, laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Nasional Bahrain, Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024, berakhir imbang 2-2.
Laga ini menuai luka yang mendalam karena wasit dalam laga ini Ahmed Alkaf, seringkali memberikan keputusan-keputusan yang kontroversial bagi timnas Indonesia. Sehingga hal ini tentunya sangat menguntungkan Bahrain, dan membuat pertandingan kemarin terlihat sangat tidak adil dan tidak mendukung. Spekulasi para netizen pun berseliweran di jejaring media sosial, mereka mengendus gelagat aneh. Maka, tidak wajar apa yang dilakukan wasit asal Oman tersebut, sehingga membuat satu dunia benci terhadap pertandingan tersebut. Bahrain bermain kasar di Indonesia, tapi hanya diberikan sanksi total sebanyak 10 pelanggaran saja. Padahal, banyak tackle dan kontak fisik yang dilakukan pemain Bahrain kepada timnas Indonesia. Dia juga memberikan banyak pelanggaran dan kartu kepada para pemain Indonesia, padahal pemain Bahrain sering melakukan pelanggaran keras. Bahkan pada saat tendangan bebas, wasit mengatur pagar betis Indonesia, seolah-olah memberi celah untuk mencetak gol. 2. Indonesia langganan kena peluit wasit hingga pertandingan selesai. Skuad Garuda tercatat telah melakukan pelanggaran sebanyak 27 kali secara total. Di mana semua pelanggaran tersebut, sebenarnya bukanlah sebuah hal yang besar, dan bisa disebut sangat ringan konsekuensinya. 3. Sering pegang alat pendengar sebelum Bahrain mencetak gol kedua, wasit terlihat sangat sering memegang alat pendengarannya, setelah Bahrain menyamakan kedudukan dia tak melakukannya lagi. Parahnya, tambahan waktu yang diberikan pada pertandingan timnas Indonesia dan timnas Bahrain, hanya 6 menit saja. Namun, pada eksekusinya, waktu yang diberikan oleh wasit asal Oman tersebut berlangsung hingga 10 menit. Di mana tambahan waktu ini juga membuat Bahrain akhirnya mendapatkan tambahan 1 poin, dan mengimbangi timnas Indonesia dengan skor 2-2. 4. Dikawal ketat saat diprotes parahnya lagi, setelah memberikan waktu tambahan hingga 10 menit, hingga Bahrain mencetak gol tambahan. Alkaf juga tidak memberikan waktu tambahan apapun untuk memeriksa VAR gol, dan langsung mengakhiri laga itu begitu saja. Hal ini tentunya sangat menyakitkan untuk ditonton oleh semua orang pecinta sepak bola, karena pada akhirnya tindakan tidak sportif seperti ini memang sangat merugikan bagi semua orang. Saat terjadi kejadian wasit utama mulai menghilangi kerumunan, yang turun tangan pramugara bukan asisten wasit FIFA bisa ubah hasil laga Bahrain vs Timnas Indonesia usai wasit Ahmed Alkaf berikan tambahan waktu dari 6 ke 9 menit rugikan skuad Garuda. Ini jawabannya, apakah FIFA bisa ubah hasil laga Bahrain vs Timnas Indonesia usai wasit Ahmed Alkaf berikan tambahan waktu dari 6 ke 9 menit rugikan skuad Garuda? Timnas Indonesia harus puas dengan hasil seri melawan Bahrain dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung Kamis, 10/10 malam. Dalam laga tersebut, kemenangan sebetulnya sudah berada di depan mata Timnas Indonesia. Namun, keputusan kontroversial wasit Ahmed Alkaf di penghujung laga membuyarkan kemenangan Timnas Indonesia. Wasit asal Oman itu memberikan tambahan waktu babak kedua selama 6 menit, tetapi pertandingan malah dibiarkan berakhir hingga 9 menit. Bahrain pun mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-90+9. Timnas Indonesia vs Bahrain pun berakhir dengan skor 2-2. Adapun Timnas Indonesia dalam laga tersebut awalnya tertinggal lebih dahulu oleh Bahrain. Pemain Bahrain Marhon mencetak gol cantik dari tendangan bebas pada menit ke-15. Pada babak kedua, Indonesia mampu membalikkan kedudukan melalui tendangan cantik dari Rafael Struijk pada menit ke-74. Selanjutnya, saat pertandingan sudah memasuki menit ke-90, wasit Ahmed Alkaf memberikan tambahan waktu selama 6 menit. Namun, saat tambahan waktu sudah berlangsung selama 6 menit, Ahmed Alkaf tak kunjung meniup peluit panjang, hingga pada akhirnya, Timnas Indonesia kebobolan pada menit ke-90+9. Hasil itu mengundang reaksi keras dari Timnas Indonesia, protes keras pun dilayangkan kepada Ahmed Alkaf.